Teman-teman, aku mau masak karena aku mau masak butuh daun jeruk purut, daun jeruk. Akhirnya Tuta mengambil dari tempat kerja dia, dari gardening tempat kerja dia. Fresh from the oven nih, fresh from garden. Nah, ini fresh. Ya udah, yuk kita masak. Bahan-bahannya adalah bawang merah. Ini aku tadi pakai bawang merahnya agak banyakan dikit ya. Bawang merah, bawang putih 4 biji yang gede, cabe 5. Gak usah terlalu pedas karena nanti kan kita mau bikin sambalnya di luar. Lalu kemiri. Ini ketumbar yang udah dihalusin sama Tuta. Dan ini nanti kita jadikan jadi satu jadi bumbu halus. Lalu untuk bumbu tambahannya itu ada daun jeruk, ini jahe yang udah dimemarkan, daun bawang udah dipotong, tomat untuk jadi hiasan nanti, lalu ada serai udah dimemar, lalu ada lengkuas. Sebenarnya pakai asam cekala sama bunga kencong, tapi asam cekala di Jerman itu nggak ada dan bunga kencong juga nggak ada. Jadi sebagai gantinya nanti akan aku masukkan sedikit air asam jawa dan juga air jeruk nipis. Nah, ini ayamnya udah aku cuci 1 kilo. Lalu ada garam, ada air, ada santan. Dan yang paling penting adalah tepung jagung. Kalau di kalau di Indonesia itu masak ciperaknya itu ya, kalian tahu, kalian pakai tepung cipera namanya. Tepung cipera itu terbuat dari jagung. Karena nggak ada tepung cipera itu dibuat dari jagung muda. Jadi aku pakai tepung jagung biasa. Tepung jagung biasa yang bisa dibeli lah. Nanti kisaran 3-5 sendok makan. Nggak tahu, pokoknya dia harus kental. Nanti akan aku tunjukkan gimana cara masukin tepung jagungnya ini. Nah, jadi bahan-bahannya itu aja. Lalu aku mau haluskan bumbunya ini ya. Ya. Hai teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Aku Ragil Rani Mukherjee melaporkan langsung dari Jerman. Salam berjua-jua dari kita. Oke. Dari kita berdua, maksudnya aku dan Tuta ya. Menjua-jua kita ke Rina. Nande bapak turang rasenina gitu ya. Nah, kenapa hari ini aku tadi ngomong sedikit dalam bahasa Karo? Karena hari ini aku mau masak makanan khas Karo. Ya, ini adalah ayam cipera. Nah, ayam cipera ini merupakan makanan khas Batak Karo yang paling hits ya. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke Tanah Karo, kalian harus cobain ini makanan. Dimakan pakai nasi, ayam ciperanya, terus pakai sambal tuba atau sambal andaliman. Nah, hari ini aku akan bikin ayam cipera plus juga bikin sambal andaliman atau dalam bahasa Karo disebut sambal tuba ya. Jadi buat kalian yang orang Karo, yang orang Batak atau yang pernah main ke Medan atau orang Medan yang tahu makanan ini pasti tahu banget ini rasanya ya. Ini aku belum pernah bikin sama sekali, belum pernah bikin masak sendiri maksudnya ya. Selama ini selalu beli atau makan kalau gitu di Medan. Tapi ini resepnya resep campuran dari nenek bayang aku yang udah meninggal, plus juga campur resep ya, maksudnya resep dari mama aku plus juga dari YouTube, lihat-lihat sedikit. Nah, hari ini aku mau cobain, semoga berhasil masak ayam cipera ini. Sebenarnya kalau mama aku masak ini tuh dia pakai ayam kampung ya. Tapi di Jerman itu susah cari ayam kampung. Jadi aku pakai ayam biasa aja tapi yang bio, yang organik ya. Seperti apa bahan-bahannya? Sekalian juga nih aku mau kasih tahu sama kalian. Vlog ini adalah vlog kolaborasi aku bersama 3 orang atau 3 teman aku yang juga sama-sama dari Medan, sama-sama Batak Karo juga, yang 2 cewek tinggal di Jerman dan yang 1 kakakku tinggal di Belanda ya. Yaitu nanti kalian juga lihat ini resep-resepnya seperti apa ya. Aku juga penasaran apakah mereka berhasil, karena katanya juga mereka belum pernah masak makanan ini. Dan yang pasti nanti di vlog ini bakalan campur-campur sedikit bahasanya, ada bahasa Karo, ada bahasa Medan. Karena mengingat ya, sekalian aja ya, biar aku juga nunjukin lah salah satu dari culture budaya Karo ya kan. Nah, ini kolaborasi bersama Friska
dan Friska, dan Kak Nelia yang ada di Belanda ya. Nanti link mereka ada di deskripsi box aku. Channel-channel mereka juga akan aku cantumkan. Dan kalian tonton vlog ini sampai habis, lalu tonton vlog mereka ya. Nah, resepnya seperti apa? Ya udah, kalau gitu kita akan siapkan resepnya dulu. So, nande bapak turang senina, kalian masukkanlah bumbunya ini ya. Kalian bisa haluskan di batu halusan, di batu gilingan, ditumbuk. Kalau mau, aku seperti biasa, kalau bumbu aku lebih suka di blender gitu. Nah, jadi ini aku mau tambahin air dulu. Tambahin air. So, nggak apa-apa agak banyak, karena kan nanti ditumis. So, aku pasang lampu dulu biar kalian jelas. Ini aku kecilkan dulu, nggak usah besar-besar. So, pemirsa, tahap pertama kalian panaskan minyak. Gak usah banyak-banyak, karena nanti juga ayamnya itu akan bawa minyak juga ya. Jadi panaskan. So, ini tadi bumbunya udah aku halusin. Resepnya aku kasihkan di deskripsi box ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa langsung tinggal lihat lah di deskripsi box. Seperti biasa, aku masukkan kalau minyaknya belum terlalu panas, supaya dia tidak cepat gosong. Masukkan semua bumbu halus. Aduh, ini kalau dalam makanan Cipera ini teringat nenekku, nenek bayang. Aku dulu 2012 ke Jerman. Nenek bayangku ngantar ke Bandara Polonia. Dulu masih Polonia ya, belum Kuala Namu. Terus 1 bulan di Jerman, nenek bayangku masuk rumah sakit, terus langsung meninggal. Sedih. Aduh, jadi aku nggak lihat dia lagi. Pulang ke Indonesia cuma lihat kuburannya doang kan waktu itu, setelah 2 tahun di Jerman. Nah, masukkan juga ini ketumbar. Aku kalau ngomong jadi kayak mau nangis ya kalau ngingat nenekku. Karena dulu aku sama nenekku tuh baik banget hubungannya. Nenekku tuh dulu percaya gitu bahwa aku akan bisa meraih mimpiku. Dia yang bilang, bagus-bagus kami anakku, sampai nanti sekolah dulu kamu tunjukkan sama kami tuh kau ya, kamu tunjukkan nanti sama orang banyak kalau kami tuh bisa sukses di Jerman. Ya alhamdulillah teman-teman, aku ternyata sampai saat ini masih bertahan di sini. Udah, nggak usah cerita sedih-sedih, nanti aku jadi malah nambah nangis. Nah, ini kalian oseng-oseng, masukkan lengkuas, apa ini, serai, sama jahe. Nah, ini kalian oseng-oseng. So, oseng-oseng dulu. Nah, kalau udah wangi gini, kalian masukkan ayamnya. Masukin ayamnya semua. Nah, kalau kalian ada ayam kampung, pakai ayam kampung ya kawan-kawan. Ih, enak kali. Aduk. Nah, ini kurang nih asam cekalanya. Aduh, nggak ada asam cekala. Nanti kalau aku pulang ke Indonesia, aku bawa asam cekala deh. Waktu itu lupa.
Asam cekala itu bisa dibawa dibungkus rapi pakai plastik, terus masuk koper. Kalau kena, biasanya sih nggak kena sita ya, kan aku juga pernah bawa jengkol, pernah bawa rendang, macam-macam gitu kan. Ya kalau disita sih, kalau diperiksa biasanya disita, karena kan itu kan tumbuhan ya, tumbuhan nggak boleh dibawa. Tapi kalau nggak diperiksa, nggak disita, ya iyalah ya. Nah ini kalian gongseng-gongseng sampai si ayam ini benar-benar empuk di bumbunya. Dan kalau dia kering, kalian bisa tambahin air. Jadi ingat, kayak ini akan aku tambahin air ya, jadi air ini yang bakalan bikin empuk. Jadi airnya bisa kalian tambahin terus. Kalau dia kurang empuk, tambahin air lagi. Oke, sampai itu si ayamnya empuk. Nah teman-teman, sebagai tips kalian supaya cepat empuk, dia airnya harus ayamnya harus tenggelam di air. Nggak apa-apa airnya banyak, karena nanti memang pakai santannya juga cuma sedikit, jadi airnya itu akan jadi kuahnya juga gitu. Jadi ini aku tambahin air sampai itu ayamnya kira-kira tenggelam. Setelah itu kita tunggu sampai ayamnya empuk. Dimasak terus ya sampai dia berminyak, sampai ayamnya empuk. Dan kalau airnya kurang, kalian tambahin air dikit-dikit gitu. Tapi ini udah pas, ini airnya nggak kurang. Dan jangan lupa diaduk-aduk juga ya, diaduk-aduk. Sekali-sekali diaduk. Kalau sudah mulai agak-agak empuk, teman-teman, kalian bisa mulai digaramin supaya itu kerasa di ayamnya. Terserah mau digaramin semana dulu, karena kan nanti tinggal dirasain ya. So, lalu kita masukkan santan. Santannya ini sekitar 500 ml, berarti setengah liter. Masukin santan ya. Kalau santan ini masuk, berarti kalian harus ngaduk-ngaduknya lebih sering supaya santannya nggak pecah. Nah, yang bikin beda nanti itu tepung jagungnya sama sebenarnya sih asam cekala ya. Kalian tahu kan asam cekala? Asam cekala sama daun kencongnya itu tadi, atau kincung, atau bunga rias namanya ya. Tapi nggak apa-apa lah, nggak lengkap. Nanti akan aku tambahin jeruk nipis sama perasan asam jawa. Nah ini aku aduk-aduk dulu, dimasak lagi sampai mateng. Sembari aku ngaduk-ngaduk ini santan, sambil aku siapin tepung jagungnya. Seperti yang aku bilang tadi ya, aku tepung jagungnya itu mau pakai ya sebenarnya sih 3 sendok makan, tapi aku mau pakai 5 karena ayamku tadi itu 1 kilo gitu. Jadi aku akan pakai
5 sendok makan. 1 2 3 4 4,5 deh. 4,5 dulu ya. Wangi banget nih tepung jagung. Ini aku tambahin air. Lalu diaduk-aduk. Nah, diaduk-aduk dulu sebelum dimasukin. Tuh. So, teman-teman. Nah, ini mau aku tambahin si santannya ke sini supaya ini kan panas ya, jadi enak ngaduknya. Tuh. Tuh. Nah, ini diaduk. Kenapa harus diaduk? Supaya dia kalau dimasukin ke dalam gitu nanti dia langsung menggumpal, teman-teman. Jadi biasain dulu diaduk dia supaya nggak terlalu menggumpal. Nah, setelah itu kita bisa masukkan, sambil dikacau. Masukkan perlahan-lahan. Nah, sambil dikacau ya, jadi jangan sampai menggumpal. Mau dicairin juga nggak apa-apa, tapi kalau kata mamaku sih kalau nggak usah dicairin kali, karena dia otomatis kalau udah dicampur air dia tidak akan menggumpal. Makanya diaduk dengan cepat supaya dia tercampur di air ini, di santan. Nah, ini kalian lakukan sampai habis, sampai semuanya. So, akan aku habiskan dulu. Sisanya begini kalian bisa taruhin air ya. Taruhin air, sisanya diaduk-aduk semua. Masukkan aja semua, termasuk yang di santan ini. Nah, ini yang dibungkusan juga aku campur air dikit, lalu habis. Setelah itu jangan lupa diaduk-aduk. Kalau ada gumpalannya kalian harus langsung aduk gitu. Terus dibiarin mateng sampai kuahnya kental. Sembari dirasain, ya ini dimasukin garam. Bentar. Ini aku mau aduk-aduk dulu supaya nggak ada yang menggumpal. Masukkan daun jeruk, teman-teman, daun jeruk yang fresh, agak dikoyakkan. Lalu masukkan tomat. Ini sih variasi ya, kalau kalian kayak aku misalnya. Nah, tomatnya itu bulat-bulat, tapi akan aku potong dikit gitu biar tomat itu masak sendiri di kuahnya. Nggak usah banyak-banyak, karena rasa tomat itu nanti bikin seger ya. Masak lagi.
Lalu aku bumbuin dengan Royco buatan sendiri. Aku kasih Royco buatan sendiri. Sekarang tinggal tahap finishing nih, tahap merasakan rasanya aja. Kayaknya ini kuahnya udah pas banget kentalnya, dan untung tadi cuma 4,5 ya. Mungkin kayaknya memang lebih bagus 3 atau maksimal 4 deh, supaya nggak terlalu kental gitu, karena nanti dia kekentalan kan. Tapi ini is okay, nanti kalau kekentalan aku bisa tambahin air dikit. Nah, setelah itu aku masukin asam jawa, ini tamarin paste gitu. Aku tambahin biar ada rasa asam-asamnya sebagai pengganti si asam cekala itu. Lalu akan aku kasih fresh lemon 1 biji yang akan aku ambil airnya, peres gitu loh. So aku peras jeruk nipis. Ini jeruk nipisnya nggak ada batunya ya, nggak ada bijinya, nggak ada batu. So, peras tuh. Wah, segar banget ini teman-teman. Nah, kalian tinggal rasain, tambahin garam, tambahin Royco buatan sendiri, tambahin gula. Pokoknya dia harus sedep gitulah ya, gurih-gurih gimana gitu. Ini udah jadi sih. Nah, aku pakai 1 jeruk nipis. Mana? Aduk. Nah, ini tinggal ditunggu matang dikit lagi sampai tomatnya hancur, dan juga sampai kuahnya sedikit lebih mengental dan kuahnya itu sedikit menghilang gitulah. Dan pastikan ayam kalian juga harus empuk ya. So, teman-teman, aku tambahin gula. Lalu tambahin garam dikit aja. Ini udah enak banget sumpah. Tambahin dikit Royco. Nah, sekarang kita akan mencoba. Aduk dulu. Lalu kita akan nyobain. Charles? Also können wir sagen. Mah bitte. So, kata kita tambahin garam. Teman-teman, ini sudah jadi. Kalau kata bahasa Karonya ini sedap kel. Tak lakulah nake, sedap kel. Ini udah mirip banget sama kayak cipra, walaupun kurang asam cekala sama bunga riasnya. Tapi
Dari pakai asam jawa sama jeruk nipis juga, aduh, kentalnya pas, rasanya enak. Aku udah cobain ayamnya sedikit, udah pas. Tinggal kalian tabur daun bawang, tabur daun bawang, teman-teman. Dimakan deh pakai nasi panas sama sambal tuba. Nih aku mau bikin sambal tubanya, sambal andaliman. Tuh, yuk kita mau giling cabe dulu ya, kawan-kawan. Tuh. Ini dia, aku mau giling cabenya. Aku pakai cabe merah ya, cabe kecil, garam, bawang putih. Pastinya pakai bawang merah, tapi aku lagi nggak ada bawang merah. Terus ini pakai bawang merah aku habis. Pakai tomat, terus pakai sambal, pakai andaliman. Ini tuba. Aku nanti kasih sedikit perasan jeruk nipis lagi ya. Ini aku mau giling dulu. So, muncrat deh ya. Ini teman-teman, makanya pakai sambal tuba, andaliman. Tuh aku giling dulu ya. So, jadi teman-teman, sambal tuba, sambal andaliman, makannya pakai siap koche diese Karo Nissus. Ini tipikal Karo ya. Aku nanti makan pakai tangan, aku udah cuci tangan. Pakai sambal tuba ini enak banget. Tadi udah aku cobain. Panas. Aku ngambil pahanya, guys, pakai kuahnya ini teman-teman. Kita kasih sambal tuba, sambal getir gitu kan, sambal andaliman ini. Tuta biasanya dia nggak suka nih, das magst du normal was nicht, oder? Wieso magst du das mal? Ja, dieser Geschmack, dieser Tuba-Geschmack. Ja, diese schwarze Dinge, die du immer gesagt hast. Aber du kannst kopieren. So. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau makan. Aku udah siapin. Ini sumpah. Selamat makan. Selamat makan. Ini kolak Karo. Ya, das ist Karo. Ja, das haben wir auch nicht geschafft in Medan. Enak banget. Baru satu suap doang. Baru kuahnya sama sambal tuba. Tuh teman-teman, yang orang Karo pasti tahu banget nih. Bagus. Tetangga sih nggak suka biasanya dia sambal tuba ini, dia nggak suka. Kalau aku memang pecinta sambal tuba. Leka.
Udah bertahun-tahun nggak makan ciprat. Mana habis lagi makan ciprat gitu biasanya. Weiß ich nicht. 10 Jahre, 8 Jahre, 9 Jahre. Aku aja di Jerman udah 8 tahun ya. Terakhir kali makan ciprat mungkin 9 tahun yang lalu kan ya. Soalnya kalau pulang ke Medan tuh lupa selalu makan cipratnya. Semenjak nggak ada nenekku lagi. Ternyata suka tuh tasnya. Was mit mir? Apa du möchtest? Wieso nicht? Einmal hast du nicht gemacht. Oh, hast du wahrscheinlich so viel von dem Zeug drin gehabt oder irgendwas. Und wahrscheinlich hast du dich nicht so richtig, also nicht so gedruckt. Ja, wahrscheinlich hast du das schnell gemacht. Kalau Tuta, dulu dia nggak suka ini karena aku kalau giling itu nggak terlalu halus. Karena aku suka kalau ada getir-getirnya gitu digigit. Ini tadi kan aku sengaja halus banget ya. Untuk ukuran tuba ini memang udah halus. Kalau mau lebih halus bisa lagi lebih lama atau di blender. Tapi kalau di blender kan terlalu banyak air ya. Pakai dikit air bisa sih. Cuma gini enak banget. Aduh, aku udah 3 kali. Udah. Tinggal setengah. Sambalnya tinggal dikit, nasinya tinggal setengah. Selesai. Untuk besok siang sebelum pergi kerja. Aku besok masuk malam jadi siang aku bisa makan dulu. So ini enak banget sumpah teman-teman. Apalagi sambal tubanya ini. Aduh maaf ya aku cocol gini orang gak ada yang makan kok, cuma kita 2 doang ya nggak apa-apa. Kalau ada tamu nggak boleh cocol-cocol gini pakai tangan. Karena cuma kita doang. It's okay. Besok juga kita nggak ada tamu. Das ist okay. Nichts, das wird so viel gegessen. Das ist so, wir haben es gemacht, aber wie gesagt, es ist kein Problem, es ist für uns nicht für die Gäste. Asim, asam, getir, pedas, tuba banyak enak banget. Pengen makan lagi, tapi perutnya kenyang. Mungkin nanti aja. Yaudah, Tuta biar dia makan dulu. Ya, itu aja sih tadi masakan karo cipera, ayam cipera, menjua-jua kita dari naturang nanti baparan senina. Aku penasaran banget nih, bagaimana ketiga rekan karoku Ceile, Kak Nelia, Friska dan Friska masak. Apakah mereka bisa? Apakah hasilnya juga enak? Kalau gitu kalian jangan lupa tonton juga ya channel mereka, vlog mereka, linknya ada di deskripsi box. Nah teman-teman, bujur ya, bujur itu makasih bahasa Karo. Bujur, menjua-jua itu kayak ya sehat-sehat lah semua gitu ya. Jadi sama kayak horas gitu. Kalau Batak Toba kan bilangnya horas, kalau Batak Karo bilangnya menjua-jua. Nah menjua-jua, bujur, aku mau istirahat. Nanti kita baru beresin dapur yang berantakan, baru tidur. So, Sat? Ja. Geschmeckt? Ja. Enak? Enak. Like? Teman-teman makasih ya udah nonton. Siapa tahu kalian mau cobain resepnya, yang orang Karo, yang orang Batak, yang orang Medan, atau yang pernah tahu makanan ini, atau yang pengen makan, silahkan. Di Medan itu bisa beli tepung cipera, namanya tepung cipera. Kalau kalian nggak punya tepung cipera, kalian pakai tepung jagung yang biasa aja nggak apa-apa. Mirip-mirip kok, karena kan cipera itu tepung jagung muda ya. Yaudah deh, makasih teman-teman. Aku Ragil, Rani Mukherjee, dan Tuta, Tua takut. Ciao. Dari ini, aduh nggak bisa ngomong lagi. Sampai jumpa. Ciao. Ciao.